Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video ini membahas tentang langkah keempat membuat kelas diagram, yaitu menentukan asosiasi dan multiplicity. Langkah terakhir yaitu langkah keempat dari pembuatan kelas diagram adalah menentukan asosiasi dan multiplicity dari kelas yang sudah dibuat. Menentukan asosiasi dan multiplicity dapat teman-teman lihat dari dokumen dan juga dari asumsi yang ada. Pada asosiasi pertama yaitu kelas FPB dan unit. Berdasarkan asumsi, setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas FPB dan unit saling berasosiasi. Kemudian untuk multiplicity-nya masih berdasarkan asumsi, yaitu setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang. Tetapi untuk multiplicity, teman-teman harus membuat asumsi dua arah, yaitu setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang, dan satu form permintaan barang dibuat oleh satu unit. Sehingga hasil multiplicity-nya adalah 1 untuk unit dan 1 hingga banyak untuk FPB. Atau dapat dibaca satu unit dapat membuat beberapa kali FPB. Dikarenakan multiplicity-nya adalah satu unit dapat membuat beberapa kali FPB, maka primary key pada unit, yaitu kode unit, akan menjadi foreign key pada FPB. Sehingga pada kelas FPB ditambahkan atribut baru yaitu kode unit yang diberikan dengan simbol tagar. Setelah melihat asumsi setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang, maka teman-teman juga harus memeriksa dokumen form permintaan ATK. Jika teman-teman perhatikan, pada dokumen ini terdapat data barang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa FPB berasosiasi dengan barang. Kemudian untuk multiplicity-nya, berdasarkan dokumen setiap form permintaan barang dapat meminta lebih dari satu barang. Tetapi untuk multiplicity-nya, teman-teman harus membuat asumsi dua arah, yaitu setiap form permintaan barang dapat meminta lebih dari satu barang. Satu barang dapat diminta pada lebih dari satu form permintaan barang. Sehingga hasil multiplicity-nya adalah 1 hingga banyak pada FPB dan 1 hingga banyak pada barang, atau dapat dibaca many to many. Karena multiplicity-nya many to many, sehingga dari asosiasi yang terjadi antara FPB dengan barang akan terbentuk association class. Misal diberikan nama barang FPB. Karena barang FPB kelas baru, maka untuk atributnya atau propertinya adalah primary key pada kelas FPB dan barang, yaitu nomor FPB dan kode barang, di mana keduanya akan menjadi foreign key pada kelas barang FPB. Selain kedua properti tersebut, dipindahkan juga JML minta. Kenapa yang dipindahkan ke kelas barang FPB adalah JML minta? Karena jumlah minta ada di dokumen form permintaan ATK. Jika teman-teman perhatikan di dokumen ini, nomor FPB F001, barang yang diminta adalah disket dengan jumlah 10, kertas HVS dengan jumlah 5, dan tinta printer dengan jumlah 2. Jika jumlah minta diletakkan pada barang, bagaimana dengan nomor FPB lain yang ternyata juga meminta barang yang sama? Begitu pula jika jumlah minta diletakkan pada FPB, bagaimana jika barang yang diminta lebih dari satu item seperti kasus dokumen ini? Hal inilah yang melandasi jumlah minta dipindahkan ke barang FPB karena permintaan sesuai dengan proses transaksi permintaan barang. Masih di langkah keempat, teman-teman melanjutkan ke asumsi berikutnya, yaitu satu form permintaan barang dapat membuat lebih dari satu bukti penyerahan barang. Maka dapat disimpulkan bahwa FPB berasosiasi dengan BSB. Kemudian untuk multiplicity-nya masih berdasarkan asumsi satu form permintaan barang dapat membuat lebih dari satu bukti penyerahan barang. Tetapi ingat, untuk multiplicity-nya, teman-teman harus membuat asumsi dua arah, yaitu satu form permintaan barang dapat membuat satu atau banyak bukti penyerahan barang. Satu bukti penyerahan barang dibuat berdasarkan satu form permintaan barang. Sehingga hasil multiplicity-nya adalah 1 untuk FPB dan 1 hingga banyak untuk BSB. Atau dapat dibaca satu FPB dapat mengeluarkan beberapa BSB.
Dikarenakan multiplicity-nya adalah satu FPB dapat menghasilkan beberapa BSB, maka primary key pada FPB yaitu nomor FPB akan menjadi foreign key pada BSB. Sehingga pada kelas BSB ditambahkan atribut baru yaitu nomor FPB yang diberikan dengan simbol hashtag. Masih di langkah keempat pada asumsi lanjutan dari asumsi sebelumnya, di mana satu form permintaan barang dapat membuat lebih dari satu bukti penyerahan barang. Karena dapat dimungkinkan jumlah barang yang diminta bisa tidak sama dengan jumlah yang diserahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa BSB berasosiasi dengan barang. Kemudian, untuk multiplicity-nya masih berdasarkan asumsi yang ditekankan pada karena dapat dimungkinkan jumlah barang yang diminta bisa tidak sama dengan jumlah yang diserahkan, sehingga menyebabkan BSB berhubungan dengan barang. Untuk menentukan multiplicity-nya, teman-teman harus membuat asumsi dua arah. Satu bukti serah barang dapat menyerahkan banyak barang. Satu barang dapat diserahkan pada banyak bukti serah barang. Sehingga hasil multiplicity-nya adalah 1 hingga banyak untuk kelas barang dan 1 hingga banyak untuk kelas BSB, atau bisa disebut dengan many to many. Karena multiplicity-nya many to many, sehingga dari asosiasi yang terjadi antara BSB dengan barang akan terbentuk asosiasi kelas. Misal diberi nama barang BSB. Karena barang BSB kelas baru, maka untuk atributnya adalah primary key pada kelas BSB dan barang, yaitu nomor BSB dan kode barang, di mana keduanya adalah foreign key pada kelas barang BSB. Selain kedua properti tersebut dipindahkan juga JML serah. Kenapa yang dipindahkan ke kelas barang BSB adalah jumlah serah? Yang pertama karena jumlah serah ada di dokumen bukti serah ATK. Jika teman-teman perhatikan di dokumen ini, nomor BSB B001 barang yang diserahkan adalah disket dengan jumlah 8, kertas HVS dengan jumlah 4, dan tinta printer dengan jumlah 2. Jika jumlah serah diletakkan pada barang, bagaimana dengan nomor BSB lain yang ternyata juga menyerahkan barang yang sama? Begitu pula jika jumlah serah diletakkan pada BSB, bagaimana jika barang yang diserahkan lebih dari satu item, seperti kasus dokumen ini? Hal inilah yang melandasi jumlah serah dipindahkan ke barang BSB, selain alasan karena asumsi yang diberikan sebelumnya yaitu karena dapat dimungkinkan jumlah barang yang diminta bisa tidak sama dengan jumlah yang diserahkan. Jika semua dokumen sudah diperiksa, semua asumsi sudah ditentukan, maka pembuatan kelas diagram sudah selesai. Teman-teman dapat melanjutkan membuat objek diagram. Sekian video kali ini tentang langkah keempat membuat kelas diagram, yaitu menentukan nama kelas. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya, yaitu membuat objek diagram berdasarkan kelas diagram yang sudah dihasilkan. Salam budi luhur.